Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang sangat cerah ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, pada pertemuan terakhir kita minggu kemarin, kita memasuki pembahasan tentang ayat yang keberapa? Yang keempat dari surat Al-Ikhlas, yang berbunyi walam yakul lahu kufuwan ahad. Pertanyaan pertama, apa artinya kufuwan dan apa artinya ahad? Silahkan. Apa artinya kufuwan dan apa artinya ahad? Ini pertanyaan paling gampang ini. Hah? Ya. Apa? Kufuwan artinya apa? Sesuatu yang sama atau serupa. Ahad, sesuatu baik itu berupa makhluk hidup maupun apa? Benda mati. Ya, monggo silahkan. Pertanyaan berikutnya. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang mirip kandungannya dengan ayat keempat dari surat Al-Ikhlas. Kita sebutkan kemarin 2 ayat. Saya minta 1 ayat saja. Surat apa? Ayat berapa? Bunyinya apa? Ya. Surat Asy-Syura ayat 11. Apa bunyinya? Apa terjemahannya? Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Bagus. Silahkan. Siapa yang hafal ayatnya? Laisa kamitslihi syai'un. Ya. Tidak ada yang serupa dengan dia. Ini kita udah ulang-ulang berkali-kali ayat ini. Masa nggak hafal-hafal? Laisa kamitslihi syai'un. Dengan berakhirnya penjelasan tentang ayat yang keempat dari surat Al-Ikhlas, berarti berakhir pula pembahasan tentang, pada pengajian kita, pembahasan tentang surat Al-Ikhlas. Maka kita akan melanjutkan ke surat di atasnya surat Al-Ikhlas, yaitu surat apa? Al-Lahab atau Al-Masad. Surat ini nanti kita akan jelaskan masing-masing tafsir dari ayat-ayat yang ada dalam surat ini yang terdiri dari 5 ayat. Namun sebelumnya, saya ingin menjelaskan bahwasannya sudah merupakan sunnatullah. Sesuatu yang digariskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pasti terjadi di muka bumi. Adalah setiap orang yang membawa kebenaran, pasti akan ada orang yang menentangnya.
Begitu pula ada orang yang apa? Mendukungnya. Setiap orang yang membawa kebenaran, pasti akan ada yang menentang dia. Dan juga ada yang mengikutinya. Di antara yang mengalami hal itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan beliau di dalam buku-buku sejarah menjelaskan dengan gamblang bagaimana orang-orang yang saat itu terbelah menjadi dua, antara yang mendukung dan antara yang apa? Menentang. Sampai keluarga terdekat Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ada yang mendukung dan ada yang apa? Menentang. Paman-paman Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi beliau terbagi menjadi 3 jenis. Paman Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dakwah yang diusung oleh beliau terbagi menjadi berapa? 3 jenis. Jenis yang pertama, paman beliau yang mau beriman kepada Allah dan mendukung serta melindungi dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jenis yang pertama. Ada sebagian paman Rasul yang beriman kepada Allah dan membentengi, mendukung, melindungi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah paman beliau yang membela Rasul sallallahu alaihi wasallam mati-matian. Tapi apa? Tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Membela mati-matian, tapi enggak mau apa? Beriman. Jenis yang ketiga adalah yang paling parah. Paman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak mau beriman kepada Allah Jalla wa Ala, masih ditambah pula apa? Menghalangi bahkan memerangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa jenis? 3. Kita akan sebutkan contoh masing-masing jenis ini. Contoh yang pertama. Apa yang pertama tadi? Beriman dan melindungi, mendukung dakwahnya Rasul SAW. Siapa contohnya? Hamzah bin siapa ini? Masa nggak tahu? Masa namanya cuma Hamzah saja? Hamzah banyak di sini. Mungkin ada di antara jamaah sekalian yang anaknya namanya Hamzah. Hamzah bin siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Urutannya kok bisa jadi pamannya Rasul SAW gimana? Nabi kita Muhammad SAW namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Berarti Hamzah ini saudaranya, bapaknya Rasul SAW. Karena sama-sama anaknya Abdul Muttalib. Contoh yang lain. Selain Hamzah siapa? Al-Abbas. Bagus. Al-Abbas bin. Sama kayak Hamzah. Bin siapa? Abdul Muttalib. Ya. Ini di antara paman-paman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah Jalla wa Ala, dan mereka mau melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara 2 paman Nabi SAW ini yang lebih afdol, yang lebih utama, yang lebih istimewa siapa? Hamzah. Kenapa? Karena beliau adalah sayyidus syuhada. Karena beliau adalah salah satu orang yang mati syahid. Dan beliau juga mendapatkan gelar Asadullah. Apa Asadullah? Apa artinya Asad? Singanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gelar dari Nabi SAW. Hamzah mendapatkan gelar Asadullah. Singanya siapa? Allah Jalla wa'ala. Ini contoh yang pertama. Paman beliau yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
dan melindungi, mendukung dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Berikutnya contoh jenis yang kedua. Yang kedua apa tadi? Yang mendukung. Membela, tapi apa? Tidak mau beriman. Siapa contohnya? Abu Talib. Contohnya siapa? Abu Talib. Abu Talib. Ini adalah salah seorang paman Nabi SAW yang luar biasa. Melindungi Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan beliau mengerahkan segala apa yang dimilikinya. Berupa kekuasaan, kedudukan sosial, harta, benda. Untuk melindungi nyawa keponakan beliau. Yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Namun sayangnya. Beliau tidak berkenan untuk memeluk agama Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan di detik-detik terakhir menjelang wafatnya, Nabi SAW masih berupaya untuk mengajak beliau mau beriman dan mengucapkan La ilaha illallah. Namun Abu Talib enggan. Kenapa kira-kira? Apakah Abu Talib meyakini bahwasannya agama yang dibawa oleh keponakannya itu agama yang salah? Tidak. Terus kenapa? Sudah tahu itu benar, kenapa? Gengsi. Gengsi apa? Hah? Pangkat, derajat? Mari kita dengarkan perkataannya Abu Talib. Beliau pernah menyampaikan sebuah syair, kata beliau. Wa aradtu dinan qad araftu bi annahu. Saya menolak sebuah agama yang telah saya yakini dan saya ketahui bahwasanya agama tersebut min khairi adyanil bariyati dina. Saya telah menolak sebuah agama yang saya tahu bahwasanya agama ini adalah merupakan salah satu agama terbaik yang ada di muka bumi. Berarti dia tahu bahwasanya agama yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah agama apa? Yang benar, yang baik. Terus kenapa kok kamu tolak? Kata beliau, laulal malamatu au hidharu masabbatin. Kalau bukan karena takut dan khawatir dicela atau dicaci karena dia adalah orang yang memiliki kedudukan di masyarakatnya. Kalau sampai dia meninggalkan agama yang dianut oleh masyarakatnya, dijamin masyarakatnya akan apa? Mencela dia. Masa pembesar di kaum ini meninggalkan agama apa? Kaum ini. Kata beliau, kalau bukan karena rasa khawatir saya nanti akan dicela, akan dihina oleh kaumku, lawajadtani samhan bidzaka mubina. Niscaya aku dengan tulus akan menganut agama tersebut dan akan mengumumkannya di hadapan khalayak ramai. Jadi penyakit apa? Khawatir, takut. Dan ini amat disayangkan menimpa tidak sedikit di antara kaum muslimin di zaman ini. Terutama orang-orang yang punya apa? Kedudukan. Orang yang punya pangkat. Orang yang punya kedudukan sosial. Orang yang ditokohkan. Manakala dia mengetahui sebuah dalil dari Quran maupun sunnah Nabi SAW. Yang mana dalil tersebut ternyata tidak sejalan dengan kebiasaan yang biasa dia pimpin di masyarakatnya. Maka dia disitulah teruji. Apakah dia akan mengedepankan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dia akan mementingkan ridho dan pujian masyarakatnya. Dan mengerikan ini. Masalah seperti ini, masalah gengsi ini mengerikan. Akibatnya seperti apa yang dialami oleh siapa? Abu Talib. Itu salah satunya. Dan salah satu hal lain
Yang menyebabkan Abu Talib tidak mau mengikuti agama yang dianut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang bisa kita baca dalam kisah bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Jahal berlomba-lomba untuk mendakwahi Abu Talib di detik-detik terakhir sebelum beliau meninggal. Diceritakan, anna Abu Talibin لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل. Ketika Abu Talib dalam keadaan sakaratul maut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungi beliau. Ini menunjukkan bolehnya mengunjungi seorang musyrik ketika dia dalam keadaan apa? Sakit. Siapa tahu apa? Mau beriman, didakwahi. Ya. Ketika Abu Talib dalam keadaan sakaratul maut, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengunjungi beliau. Dan ketika beliau masuk ke kamarnya Abu Talib, di sampingnya sudah ada Abu Jahal. Sudah ada siapa? Abu Jahal. Maka apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ayyam, wahai pamanku. Wahai pamanku, qul la ilaha illallah." Ucapkanlah kalimat apa? La ilaha illallah. Wahai pamanku, tolong ucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa gunanya? Apa fungsinya wahai paman kalau engkau mengucapkan kalimat ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, dengan kalimat ini aku akan membela kamu nanti pada hari akhirat. Pada hari kiamat aku akan membela kamu dengan kalimat ini di hadapan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kamu, hai paman, mau mengucapkan kalimat ini, saya akan membela kamu. Tapi kalau kamu gak mau mengucapkan, apa yang bisa saya bela? Itu yang disampaikan oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi di sampingnya ada siapa? Abu Jahal. Abu Jahal tinggal diam, gak mungkin. Dedengkot musyrik, gak akan tinggal diam. Faqala Abu Jahlin wa Abdullah ibn Abi Umayyah. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak Abu Talib untuk mengucapkan kalimat itu, saat itu juga Abu Jahal dan orang lain dedengkot kaum musyrikin yang bernama Abdullah ibnu Abi Umayyah. Berarti ada berapa orang? Dua. Abu Jahal sama apa? Abdullah bin Abi Umayyah. Dua-duanya langsung berkata, menyahuti apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Talib, wahai Abu Talib, targhabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib? Siapa Abdul Muttalib? Kakek mereka. Apakah engkau membenci agama nenek moyang kamu? Berarti apa yang sedang dibangkitkan oleh Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah dalam dirinya Abu Talib? Apanya? Fanatisme. Ini penyakit yang lain. Yang menyebabkan sampai Abu Talib, walaupun hati kecilnya meyakini kebenaran agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi akhirnya beliau wafat dalam keadaan musyrik. Apa sebabnya? Fanatik terhadap ajaran nenek moyang. Ini pun juga dengan amat disayangkan menjangkiti tidak sedikit di antara mereka yang ber-KTP Islam.
ketika diajak untuk mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk memegang akidah yang lurus, yang murni, tauhid yang benar. Apa jawabannya? Nah, wis kawit biyen bae kayak kiye masa salah? Bener nggak? Bener. Ora mungkin bae salah, gue ora mungkin. Bae gue wong pinter. Lah kok tuli wong wingi sore? Bocah wingi sore ngerti apa? Fanatisme. Ini salah satu yang menyebabkan seseorang bisa menolak kebenaran. Bahkan bisa menyebabkan seseorang meninggal dalam keadaan kufur. Sebagaimana yang dialami oleh siapa? Abu Talib. Akhirnya gantian Nabi SAW mengatakan kembali kalimat serupa. Wahai pamanku, ucapkan kalimat La ilaha illallah. Sebuah kalimat yang dengannya aku akan melindungi kamu di hadapan Allah Jalla wa'ala. Begitu Abu Talib mengucapkan kalimat itu, langsung disahut oleh siapa? Oleh Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Abu Talib, kamu itu sudah benci ya sama agama nenek moyang kamu. Dibangkitkan lagi fanatismenya kepada ajaran nenek moyang. Akhirnya apa yang terjadi? Hatta qala akhir syai'in kallamahum bihi ala millati Abdul Muttalib. Sampai akhirnya kalimat terakhir yang diucapkan oleh Abu Talib, saya di atas agama Abdul Muttalib. Alias apa? Musyrik. Begitu terakhir mengucapkan kalimat itu, Abu Talib menghembuskan nafas terakhirnya. Hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hancur berantakan. Sedihnya luar biasa. Bagaimana enggak sedih? Orang yang selama ini membela beliau, melindungi beliau dari makar orang-orang musyrik, meninggal bukan di atas agama yang diajak oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu beliau melihat pamannya meninggal dalam keadaan musyrik, maka beliau berkata, la astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Wahai pamanku, aku akan terus memohonkan ampun untuk kamu selama saya belum dilarang. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memadukan antara kasih sayang, antara perasaan kasih sayang kepada orang yang berbuat baik kepada beliau. Beliau memadukan antara perasaan kasih sayang dan ketaatan kepada perintah Allah Jalla wa'ala. Ungkapan kasih sayangnya terlihat dari ucapan beliau, wahai pamanku, saya akan terus mendoakan ampun kepada Allah supaya engkau diampuni. Ini mengungkapkan rasa kasih sayang beliau. Tapi rasa kasih sayang beliau itu tetap berada di dalam koridor syariat. Selama apa? Saya belum dilarang. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pelajaran berharga buat kita. Boleh kita kasih sayang, mencintai anak kita, tapi harus sesuai dengan apa? Koridor syariat. Bukan setiap permintaan anak diberi sebagai ungkapan kasih sayang, tidak. Malam unhanu, selama saya tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saya akan terus mendoakan ampun untuk pamanku. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 113. Apa bunyinya? Ada yang hafal? Surat At-Taubah ayat berapa? 113. Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu. Tidak boleh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun orang-orang yang beriman an yastaghfiru lil musyrikin,
Tidak boleh bagi Nabi SAW maupun orang-orang yang beriman memintakan ampun untuk orang-orang apa? Musyrik. Tidak boleh. Tidak boleh bagi Nabi SAW maupun orang-orang yang beriman memohonkan ampun, mendoakan agar orang musyrik diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau kanu uli qurba." Walaupun orang-orang musyrik tersebut adalah keluarga dekat mereka. Dalam hal ini siapa? Abu Thalib, pamannya Nabi SAW. Sudah berjibaku seperti itu, tetap enggak boleh. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang manfaat yang bisa dipetik oleh Abu Thalib? Abu Thalib kan berjibaku membela Rasul SAW. Ini kalau kita urut-urut tadi, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang paling bagus yang mana? Yang pertama. Yang paling buruk yang terakhir. Yang kedua ini lebih buruk daripada yang ketiga atau lebih baik? Lebih baik, ya. Ada orang kafir memusuhi kaum muslimin dan terang-terangan. Sama ada orang kafir yang mungkin nggak terlalu memusuhi, dan kalaupun memusuhi tidak terang-terangan. Ini lebih mending yang mana? Lebih mending yang tidak terang-terangan atau bahkan mendukung. Seperti siapa? Seperti Abu Thalib ini. Terus apa manfaat yang dipetik oleh Abu Thalib dengan dukungan beliau kepada Nabi SAW, walaupun matinya dalam keadaan musyrik? Apa manfaat yang diperoleh? Itu pernah ditanyakan oleh pamannya Nabi SAW yang bernama Al-Abbas. Al-Abbas bin Abdul Muttalib ini salah satu paman Nabi SAW yang beriman dan membela Nabi SAW. Bertanya kepada Rasul SAW, "Ma aghnaita an nammik?" Wahai Muhammad, apa yang bisa engkau perbuat untuk pamanmu? Siapa? Abu Thalib. Abu Thalib, fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu lak. Pamanmu Abu Thalib semasa hidupnya melindungi engkau wahai Rasul dan marah kalau misalnya engkau disakiti. Apa yang bisa engkau perbuat untuk pamanmu Abu Thalib yang meninggal dalam keadaan musyrik? Kata Nabi SAW, "Huwa fi dhahdahin min nar." Saat ini Abu Thalib berada di permukaan neraka. Nah, permukaan apa? Neraka. Terus, kalau misalnya bukan karena syafaat darimu wahai Muhammad, apa yang terjadi? Walaula ana, kalau bukan karena syafaat dariku, lakana fid darkil asfali minan nar. Niscaya itu tempatnya di keraknya neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi mendapatkan keringanan. Di mana? Permukaan. Jadi kalau misalnya ada air gitu, air mendidih itu enggak di dasarnya panci. Tapi di mana? Di permukaannya. Gimana? Ringan? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim digambarkan bagaimana siksaan yang dialami oleh Abu Thalib. Dia di permukaannya digambarkan oleh Nabi SAW, fayuj'alu fi dhahtahin minan nar. Abu Thalib Allah posisikan di neraka, di permukaan neraka. Neraka yang paling atas. Yablughu ka'baihi. Api neraka itu sampai ke mata kakinya. Ya, jadi di atas, kalau di bawah kan berarti kan mateng nih. Semuanya ya, semuanya kena api. Kalau Abu Thalib itu yang dibakar atau apinya itu sampai di mana? Sampai di mata kakinya. Yaghli minhu dimaghuhu. Namun otaknya ikut mendidih. Namun otaknya ikut
mendidih. Ini siksaan yang paling ringan yang ada di neraka. Dan Abu Talib sampai atau masuk di neraka selama-lamanya. Tidak akan pernah keluar. Siksaannya seperti itu. Inilah bahayanya apa? Gengsi, fanatik kepada kebatilan. Ini jenis keberapa? Kedua. Jenis yang ketiga. Paman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak mau beriman kepada Allah. Masih juga ditambah memerangi Nabi SAW. Siapa contohnya? Abu Lahab. Abu Lahab yang disebutkan dalam surat apa? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Abu Lahab adalah merupakan salah satu keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menentang keras dan menghalangi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam mati-matian. Apapun yang dia miliki, harta yang dia miliki, kekuasaan yang dia miliki, kekuatan yang dia miliki, kedudukan yang dia miliki, semuanya dia gunakan untuk menghalangi dan memerangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa akibatnya? Akibatnya Allah menurunkan sebuah surat lengkap dari awal sampai akhir untuk mencela siapa? Abu Lahab. Dan surat ini dibaca oleh seluruh kaum muslimin dari zaman Nabi SAW sampai hari kiamat. Semuanya mendoakan buruk siapa? Abu Lahab. Semuanya mengucapkan tabbat yada. Celakalah tangannya Abu Lahab wa tab, dan celakalah seluruh kaum muslimin. Dari kapan? Dari zaman Nabi SAW sampai hari kiamat. Semuanya mencela siapa? Abu Lahab. Dan ketika kaum muslimin membaca surat tabbat yada, dapat pahala enggak? Dapat pahala. Itulah istimewanya kita. Ya. Dapat pahala kita. Ketika kita membaca tabbat, celakalah Abu Lahab. Watab, dan celakalah. Kita dapat pahala. Setiap huruf kita mendapatkan berapa pahala? 10 pahala. Itulah untungnya kita dan malangnya siapa? Abu Lahab. Makanya hati-hati. Hati-hati. Ya, jangan sampai kita mengikuti jejaknya siapa? Abu Lahab. Surat ini yaitu surat Al-Masad. Atau surat Al-Lahab atau surat Tabbat. Ada beberapa nama yang dimiliki oleh surat ini. Yang pertama adalah surat Tabbat. Surat apa? Tabbat. Ini adalah merupakan nama yang disebutkan di kebanyakan mushaf Al-Quran. Dan juga di kebanyakan buku tafsir. Dan juga di dalam kitab hadis Sunan At-Tirmidzi. Kebanyakan malah menamakannya dengan surat apa? Tabbat. Mungkin kita baru dengar ya. Kita lebih tenarnya nama surat apa? Al-Lahab. Tapi ternyata yang lebih banyak dalam kitab-kitab tafsir, dalam mayoritas kitab-kitab tafsir, dan dalam kebanyakan mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran itu jangan cuma ngelihat mushaf yang ada di Indonesia ya. Mushaf Al-Quran mushaf sedunia maksudnya ya. Dari zaman dulu sampai sekarang. Ini hasil penelitian dari para ulama. Mereka melihat bahwasanya kebanyakan mushaf Al-Quran itu justru menuliskan nama surat ini dengan surat apa? Tabbat. Nama ini diambil dari apa? Dari kata pertama yang ada dalam ayat pertama dari surat ini. Yang bunyi apa? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ini nama yang pertama. Nama yang pertama. Dan ini nama yang sebenarnya paling terkenal saat itu. Nama yang kedua adalah nama yang diambil dari kata yang terakhir dalam surat ini. Apa? Apa? Al-Masad. Fi jidha hablum mim masad.
Ini nama yang kedua dari nama surat ini, yaitu surat apa? Al-Masad. Nama ini disebutkan di sebagian mushaf Al-Quran dan di sebagian kitab tafsir. Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan menyebutkan nama surat ini hanya dua, yaitu surat Tabbat dan surat Al-Masad. Yang ketiga ini yang terkenal di lisan kita. Surat apa? Al-Lahab. Sampai sekarang saya baru menemukan satu kitab tafsir yang menamakan surat ini dengan surat Al-Lahab, yaitu di dalam tafsir Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran karya Al-Iji. Ya, jadi Al-Lahab, kalau Al-Lahab ya diambil dari apa? Abi Lahab. Ya, itu. Kemudian setelah kita mengetahui beberapa nama dari surat Al-Masad, kita akan mempelajari dan mengenal apa asbabun nuzul, sebab diturunkannya surat ini. Disebutkan dalam Sahih Bukhari. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja ila al-batha'i fasa'ida ila al-jabal. Pada suatu hari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya menuju ke sebuah tanah lapang di kota Mekah. Kemudian beliau naik ke sebuah bukit. Fanada. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berseru. Mengangkat suaranya berteriak. Apa yang diucapkan beliau? Ya sabahah. Apa? Ya sabahah. Apa artinya ini? Ini kalimat yang biasa diucapkan oleh mereka untuk memberikan peringatan datangnya musuh di pagi hari. Ya. Ini kalimat yang biasa diucapkan oleh mereka. Kalau tahu-tahu musuh itu datang tiba-tiba pagi-pagi, cara mengumumkannya apa? Ya sabahah. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Apa kira-kira? Tangi gitu. Awas atau apalah ya. Kira-kira yang bisa mewakili kalimat itu. Intinya adalah memperingatkan orang-orang dengan kedatangan apa? Musuh. Begitu yang teriak adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan beliau juga naik kemana? Ke bukit, dan suara beliau itu bergaung di kota Mekah. Istama'at ilaihi Quraisy. Orang-orang Quraisy berbondong-bondong keluar dari rumahnya dan berkumpul di sekeliling Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cara Nabi mengumpulkan apa? Para sahabatnya. Cara Nabi mengumpulkan orang-orang Quraisy. Begitu sudah pada terkumpul, di situ ada Abu Lahab. Ikut apa? Ikut keluar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aitum in haddathtukum anna al-aduwa musabbihukum aw mumsikum." Wahai orang-orang Quraisy, seandainya saat ini saya sampaikan kepada kalian bahwasanya musuh datang tiba-tiba di pagi atau sore hari, akuntum tusaddiquni? Apakah kalian percaya dengan apa yang aku sampaikan? Jadi Nabi mengetes dulu. Kalau seandainya saya saat ini menyampaikan kepada kalian, musuh sudah ada di perbatasan, pagi ini atau sore nanti sudah ada di perbatasan, kalian percaya? Apa jawaban orang-orang Quraisy? Naam, tentu. Karena engkau enggak pernah apa? Dusta. Ini pelajaran penting buat dai. Dai, ustadz, kiai, supaya dipercaya oleh masyarakatnya, kalau ngomong harus apa? Harus jujur. Ya. Walaupun dalam perkara duniawi, Nabi kita Muhammad SAW enggak pernah berbohong. Makanya orang-orang Quraisy percaya dengan setiap kata-kata yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka Nabi pertama dia jadikan, kalian percaya nggak kalau saya menyampaikan seperti ini? Percaya, kata mereka.
Kemudian Nabi SAW menyampaikan apa yang ingin beliau sampaikan. Fa inni nadhirun lakum. Saya di sini mengingatkan kalian baina yaday azabin syadid. Saya ingatkan kalian wahai orang-orang Quraisy dengan siksaan yang sangat pedih. Maksudnya Nabi sedang mengingatkan kalian tentang hari apa? Kiamat. Kalau kalian gak beriman kepadaku, kalian itu akan disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Kalian percaya gak dengan apa yang saya sampaikan? Kalau tadi kalian percaya dengan apa yang saya sampaikan, saya tuntut sekarang kalian untuk percaya dengan apa yang saya sampaikan. Begitu seperti itu, mereka kan jadi, tadi katanya percaya. Sekarang gimana? Mau ngomong apa coba? Berbicaralah Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Alihada jama'tana. Wahai Muhammad, hanya karena masalah ini engkau kumpulkan kami? Mungkin orang-orang ada yang di kamar, ada yang lagi makan, ada yang lagi di kamar mandi mungkin. Muhammad, kamu itu hanya untuk ini kamu kumpulkan kami? Tabban laka. Celakalah engkau wahai Muhammad. Nah, jadi Abu Lahab mengatakan Muhammad apa? Celaka. Fa'anzalallahu azza wa jalla. Saat itulah Allah menurunkan firman-Nya, tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah. Jadi yang celaka siapa? Abu Lahab, bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Silahkan, ada yang bertanya? Doa serta tata cara apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memperingati saudaranya yang baru saja meninggal? Dan apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengirim doa? Apa yang dimaksud dengan mengirim doa? Seandainya mengirim doa adalah membaca doa dengan mengucapkan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, atau Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau mengucapkan salam assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Kalau dimaksud dengan ini, ya betul, itu dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau yang dimaksud adalah mengirim beberapa bacaan-bacaan, kayak mengirim surat Al-Fatihah atau mengirim surat Yasin, ini sampai saat ini saya belum pernah menemukan ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang jelas-jelas menunjukkan bahwa beliau pernah mempraktekkan hal itu. Wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan yang dilakukan oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup sampai di sini. Wallahu taala a'la wa a'lam. Atas segala perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.